menggunakan terminal ya di Linux ya. Kita juga sudah belajar berbagai sintak basic atau dasar yang ada di terminalnya Linux ya. Hari ini kita juga akan masih bermain-main terkait dengan terminalnya Linux, tapi kita fokuskan untuk cara penginstalan aplikasi atau software ya di terminalnya Linux ya. Seperti yang pernah saya jelaskan bahwa kalau kita menggunakan sistem operasi Linux ya, distro apapun itu termasuk Ubuntu, untuk proses instalasi sebuah software kita tidak bisa melakukannya secara otomatis. Namun ada beberapa software yang memang kita bisa instalnya secara otomatis seperti di Windows ya. Jadi kalau Anda coba bandingkan dengan di Windows, kalau di Windows kita kalau mau install aplikasi kita tinggal double klik ya di executable filenya .exe, kita tinggal double klik terus proses instalasinya akan berjalan secara otomatis. Kita tinggal pilih next ya, next, kita pilih destinasinya di mana dan akhirnya finish, sudah selesai. Tapi kalau di Linux ya, distro apapun itu termasuk Ubuntu, kita melakukan proses instalasi tidak semuanya bisa tinggal double klik seperti di Windows, tapi akan banyak melibatkan terminal yang ada di Linux ya. Nah, ini di pertemuan kali ini kita akan coba menggunakan terminal ya untuk proses instalasi sebuah software. Nah, nanti kita juga akan coba beberapa program akan kita install di komputer kita, di Ubuntu kita, menggunakan terminalnya Linux ya. Walaupun memang ada beberapa aplikasi yang bisa kita install seperti di Windows. Nah, executable filenya tinggal di double klik nanti otomatis akan terinstall. Tapi nanti kita akan fokus ke aplikasi yang penginstalannya menggunakan terminalnya Linux ya. Oke, saya coba share screen dulu. Seperti biasa kalau ada gangguan koneksi, silahkan nanti saya diingatkan ya di chat box ya. Kalau ada pertanyaan di tengah penjelasan saya juga silahkan bisa tanya ke chat box langsung. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, saya coba buka dulu slide-nya. Slide-nya juga sudah bisa Anda download di ULS. Dan untuk perkuliahan kita hari ini, saya tidak mewajibkan Anda untuk mencoba langsung ya di VirtualBox ya. Kalau memang komputer Anda bisa istilahnya bisa kuat untuk menjalankan VirtualBox dengan Zoom ya silahkan. Tapi kalau memang terkendala dengan resource yang Anda miliki, silakan nanti Anda bisa coba setelah perkuliahan. Dan nanti seperti biasa akan saya share video pembelajaran kita hari ini. Oke, saya share screen. Oke. Nah, software installation and text editor in Linux ya. Selain membahas mengenai software installation, nanti kita juga akan bahas mengenai text editor di Linux ya. Ya, mengapa kita butuh yang namanya text editor di Linux itu? Seperti yang pernah saya bilang, kita akan banyak berinteraksi dengan terminalnya Linux. Kalau kita berinteraksi dengan terminalnya Linux, berarti perintah yang akan kita berikan berupa teks ya, komennya berupa teks. Sehingga kita butuh ya, kita butuh menyimpan ya, misalnya kita mau menyimpan komen kita di sebuah text editor ya, kita menyimpan komen kita itu di sebuah file. Nah, setelah itu nanti file tersebut bisa kita eksekusi menggunakan terminalnya Linux. Jadi istilahnya kalau kita menggunakan terminal, perintahnya adalah per line ya. Nah, namanya kan command line interface. Jadi perintah itu kita jalankan per line. Tiap line kita eksekusi, terus line berikutnya kita eksekusi. Tapi kalau kita perintahnya multiple line, kita bisa menggunakan perintah ya. Komennya itu kita simpan di sebuah teks ya. Nanti teks itu kita eksekusi. Jadi istilahnya sama dengan kalau kita melakukan perintah yang multi comment ya, multi batch istilahnya apa ya, multi line comment. Jadi perintahnya itu banyak tapi kita bisa eksekusi dalam sekali waktu, tinggal kita eksekusi saja menggunakan perintah di terminal ya, yang kita eksekusi nanti file teksnya. Nah, sebenarnya kenapa kok kita menggunakan text editor ya? Nah, karena text editor itu kita bisa memodifikasi, kita bisa menuliskan perintah kita menggunakan text editor kan ya. Sama kalau Anda menggunakan notepad
Anda menggunakan Sublime, Anda menggunakan Atom, itu semuanya sama text editor. Cuman kalau di Linux ini, text editornya itu bisa kita install di dalamnya terminal. Jadi nanti kita membuat terminal bisa menerima inputan lebih dari satu line. Nah, nanti kita akan bahas untuk text editor. Tapi kita coba akan bahas dulu mengenai bagaimana cara menginstall software di sistem operasi Linux ya. Nah, ini kita sedikit review terkait dengan kelebihan dan kelemahan dari sistem operasi Linux ya. Kelebihannya open source gratis. Jadi kita nggak perlu membayar untuk menggunakannya. Komunitasnya juga sangat aktif, sangat banyak. Anda bisa menemukan berbagai macam forum di Google ya. Banyak sekali forum-forum yang membahas segala macam problem atau permasalahan di Linux. Jadi kalau Anda menemukan permasalahan di Linux, Anda tinggal cari di Google aja. Itu sangat banyak sekali forum-forumnya. Tapi kelemahannya, salah satu kelemahannya yang akan nanti kita pelajari hari ini, yaitu proses instalasi tidak otomatis seperti di Windows. Nah, kita perlu menghafalkan berbagai macam sintak dasar untuk melakukan instalasi sebuah software menggunakan terminal. Dan juga konfigurasi hardware-nya secara manual. Karena tidak banyak hardware yang sudah support di sistem operasi Linux. Tapi kita nggak akan fokus di poin yang kedua. Kita nggak akan fokus di poin kedua dari kelemahannya Linux. Kita hanya fokus di proses instalasi yang tidak otomatis seperti di Windows. Nah, nanti kita akan belajar basic, perintah basic untuk instalasi di Linux ya. Oke, ini perbedaan antara Windows sama Linux. Anda sudah bisa lihat di sini. Tadi juga sempat saya jelaskan ya. Kalau di Windows tinggal double klik, next, finish kan ya. Kalau di Linux ya kita butuh yang namanya terminal untuk melakukan proses instalasi. Tapi sebelum kita membahas tentang proses instalasi, kita harus tahu dulu apa yang namanya package management. Oke, package management. Oke, ini kita pendahuluan saja. Ini saya skip aja dulu. Ya kan, kemarin kita juga sudah bahas ada berbagai macam distro di Linux ya. Kita skip aja. Nah, apa itu package management? Package management adalah kumpulan perangkat untuk otomatisasi proses install, upgrade, konfigurasi, atau uninstall dari suatu software. Jadi kalau kita mau menginstal sebuah software ya, kita sebut sebagai package ya. Software tersebut kita sebut sebagai package. Jadi ada semacam kayak ya kalau kita analogikan software itu di dalam sebuah box ya. Kita butuh membuka boxnya terlebih dahulu. Kita pasang softwarenya di komputer kita. Nah, package management ini merupakan tahapan awal untuk proses instalasi. Nah, di dalam package management ini ya di dalam package management ini tidak hanya proses instalasi saja, tapi ada juga proses upgrade ya, konfigurasi ataupun uninstall dari satu software. Apa yang dimaksud dengan upgrade? Kalau install sama uninstall kita sudah tahu ya. Istilahnya kita memasang sebuah aplikasi dan menghapus aplikasi tersebut dari operating system kita. Kalau upgrade gimana? Upgrade ini kita bisa gunakan untuk memperbarui aplikasi kita. Ataupun memperbarui operating system Linux kita. Misalnya ada pembaruan di sistem operasi Linux kita di package tertentu ya. Kita tahu bahwa operating system itu di dalamnya banyak sekali modul-modul, banyak sekali package yang saling terhubung. Nah, dan kita bisa melakukan pembaruan di package-package yang ada di operating system Linux kita. Nah, kita bisa menggunakan perintah ya, package management juga ya, itu istilahnya package management. Nanti perintahnya akan kita bahas setelah ini. Ataupun konfigurasi, kita juga bisa melakukan konfigurasi terhadap aplikasi yang kita install. Misalnya ada beberapa parameter tertentu untuk memasang aplikasi kita di operating system kita bisa atur juga menggunakan package management. Kalau Anda lihat di pojok kanan bawah ini ada yang namanya keep calm and sudo apt-get it. Nah, ini apt-get ini, sudo apt-get itu merupakan perintah package management. Nah, sudo apt-get spasi argumen. Nah, argumennya nanti berbagai macam. Kalau install ya install, kalau upgrade, kalau konfigurasi ya konfigurasi, uninstall juga uninstall. Jadi sudo apt-get itu merupakan package management ya. Nah, tergantung nanti perintah selanjutnya setelah apt-get itu apa. Kalau kita mau install, upgrade, konfigurasi atau uninstall itu beda-beda nanti parameternya. Nah,
Setiap distro akan mengikuti package management distro induknya. Nah, package management pada keluarga Debian adalah apt-get. Ya, istilahnya kalau di Ubuntu itu kita menggunakan apt-get untuk package management. Ini contohnya ya, ini hanya analogi ya. Nah, oke, apt-get itu merupakan fungsinya untuk mencari dependensi yang dibutuhkan oleh sebuah software atau aplikasi. Jadi maksudnya adalah kalau kita mau menginstal sebuah aplikasi, kita butuh mengecek terlebih dahulu apakah aplikasi tersebut support atau tidak dengan operating system kita, ataupun apakah aplikasi tersebut memenuhi ya requirement dari komputer kita sudah memenuhi untuk menjalankan aplikasi tersebut atau tidak. Itu salah satu tugas dari package management. Contohnya ini hanya analogi saja karena kita tidak mungkin menginstal game ya. Kita nggak mungkin menginstal game PES di operating system Linux, tapi kita analogi saja. Misalnya Anda mau menginstal sebuah aplikasi atau game ya PES 2017 ya. Ini sudah lama. Versi PES-nya sekarang sudah 2021. Ya misalnya Anda ingin menginstal game PES ya. Aplikasi tersebut memiliki requirement VGA NVIDIA minimal memorinya 2 GB. Nah, maka secara otomatis apt-get akan mengecek apakah requirement tersebut sudah ada. Jadi apt-get itu merupakan package management. Waktu Anda ingin menginstal sebuah aplikasi, maka apt-get itu perintah awalnya adalah mengecek apakah aplikasi ini sudah sesuai atau tidak, support atau tidak di komputer kita, di operating system kita. Jadi resource yang kita miliki apakah sudah support untuk menjalankan aplikasi tersebut. Nah, kalau kita menjalankan perintah apt-get, maka Linux kita, operating system Linux akan mengecek mengecek dirinya sendiri sudah support atau enggak untuk menjalankan aplikasi ini. Sebenarnya apt-get adalah front end dari package management, sedangkan back end-nya adalah dpkg. Jadi istilahnya di dalamnya perintah apt-get itu dia akan memanggil perintah dpkg, dpkg. Nah, dpkg itu untuk perintah untuk instalasi sebuah software. Jadi Anda tidak perlu bingung apa itu dpkg, apa itu apt-get. Yang biasanya kita gunakan adalah apt-get. Nah, apt-get spasi install nama aplikasinya apa. Di dalamnya itu nanti dia akan memanggil backend dpkg. Jadi dpkg itu perintah yang dijalankan di balik layar. Nah, dpkg hanya melakukan instalasi apt-get yang mencari dependensinya. Jadi istilahnya kalau kita mau menginstal sebuah aplikasi, analoginya aplikasi tersebut ada di dalam sebuah kotak misalnya. Terus kotaknya Anda buka. Ya kan, sebelum Anda membuka mungkin Anda baca dulu buku panduannya. Ini sesuai enggak saya bisa menjalankan aplikasi ini atau enggak? Itu pekerjaannya dari apt-get. Tapi di dalam apt-get itu dia juga akan memanggil perintah dpkg. Dpkg adalah perintah untuk melakukan instalasi. Jadi istilahnya programnya dalam satu kotak, programnya enggak langsung bisa dijalankan, tapi harus dipasang dulu. Nah, dipasang terus nanti bisa dijalankan. Oke, Anda tidak perlu bingung apa itu apt-get atau dpkg. Anda cukup tahu bahwa untuk secara praktisnya Anda kalau menginstal sebuah aplikasi Anda hanya butuh perintah apt-get. Walaupun memang perintah dpkg juga akan kita bahas, tapi biasanya perintah dpkg itu untuk melakukan instalasi secara offline. Jadi kalau misal Anda punya package ya, package-nya Anda download terlebih dahulu, terus Anda install manual, itu kita menggunakan dpkg. Tapi kalau kita memanfaatkan koneksi internet, karena anggapannya komputer kita sudah terkoneksi dengan internet, ya kita bisa menggunakan perintah apt-get tanpa harus menggunakan dpkg. Analoginya lagi, misalnya Anda menggunakan sistem operasi Android di handphone Anda. Anda punya Google Play Store. Jadi aplikasinya ada di repositorinya Google Play Store. Nah, kalau kita menggunakan apt-get, berarti kita akan mendownload aplikasi dari Google Play Store. Tapi kalau kita menggunakan dpkg, nah istilahnya Anda punya file instalasinya, Anda download terlebih dahulu. Terus Anda install secara offline. Walaupun komputer Anda tidak connect ke internet, itu bisa melakukan instalasi, tapi menggunakan perintah dpkg. Tapi nanti kita akan bahas dulu yang apt-get dulu. Oke, kita masuk instalasi software. Ada pertanyaan sampai sini?
Apakah singkatan apt singkatan apa? Kalau ada apt-get, apakah ada apt-set? Ya, ini apt singkatannya apa? Ya, kita coba cari di Google. Saya juga nggak menghafalkan apa isi singkatan apt itu. Setahu saya apt-set nggak ada ya. Kalau kamu mungkin analoginya sama kalau kita membuat metode ya di object oriented programming, ada get, ada getter sama setter kan ya. apt stands for apa ya? Anda bisa cari di Google ya. Nah, stands for apa apt itu? Oh ini. apt singkatan dari Advanced Package Tool. A-nya itu Advanced, P itu Package, T-nya Tool. Ya kan? Apakah ada apt min set? Nah, apt-set itu saya belum pernah tahu apakah ada ya. Oh, ternyata apt-set nggak ada, adanya apt-get ya. apt-get. Jadi kita kan mau menginstal aplikasi, jadi kita mau mendapatkan aplikasi, bukan membuat aplikasi. Kita ingin mendownload aplikasi, kita ingin mendownload package. Jadi get, bukan set. Kalau set berarti kita bikin aplikasinya. Jadi istilahnya seperti itu. Oke ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini contoh kasus yang sederhana. Misalnya kita ingin menginstall Sticky Notes ya. Sticky Note itu apa? Aplikasi untuk ya note gitulah, kayak apa? Note untuk mengingatkan kita melakukan sesuatu. Kalau kita lihat bentuknya kayak gini Sticky Note ya. Sebentar. Nah, kayak gini. Ini nanti kita bisa taruh note-nya di desktop kita. Kita mau menginstal aplikasi ini. Tapi sebelum itu, kita coba bahas dulu sebelum menginstal Sticky Note ini, kita coba bahas dulu yang namanya ini, perintah sudo apt-get upgrade. Sorry, ada sebelumnya. Sudo apt-get update. Jadi kita belum menginstal aplikasi. Kita coba memperbarui dulu package-package yang ada di operating system Linux kita. Tadi saya sudah bilang bahwa kalau kita menjalankan sebuah operating system, di dalamnya banyak sekali modul-modul yang saling berhubungan, dan mungkin tiap modul itu ada pembaruan. Ya kan? Sama kalau Anda install atau mengupgrade ya sistem operasi di smartphone Anda. Yang diupdate apa ya? Yang diupdate adalah modul-modul yang ada di operating system tersebut. Modul itu biasanya kita sebut sebagai package. Nah, kalau kita mau mengupgrade, update sama upgrade beda ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kita bahas yang update dulu. Sudo apt-get update. Perintah ini kita gunakan untuk mendapatkan informasi apakah ada package yang terbaru di komputer di operating system Linux kita. Jadi kita akan terkoneksi dengan repository miliknya Ubuntu untuk melakukan checking, melakukan pengecekan apakah ada package-package baru yang available. Sama ya, saya coba analogikan lagi, karena saya lebih suka menganalogikan agar mudah Anda pahami. Analoginya misalnya Anda ingin menginstall atau bukan menginstall, ingin mengupdate aplikasi yang ada di smartphone Android Anda. Mungkin Anda membuka yang namanya Google Play Store. Anda buka Google Play Store, terus masuk ke menu My Apps. Nanti akan muncul list-list aplikasi yang terbaru. Aplikasi yang membutuhkan update. Tapi kita masih belum install ya. Kita cuma dapat informasi saja. Kita ingin tahu sih apa ada aplikasi yang ada update di sana. Ya kan, Anda buka Google Play Store, masuk ke My Apps, nanti akan muncul list of available update software, misalnya kayak gitu. Sama kalau kita menggunakan perintah sudo apt-get update, kita tidak melakukan instalasi, kita hanya ingin mengetahui apakah ada pembaruan di package yang ada di operating system kita. Nah, caranya gimana? Ya caranya Anda bisa ketikkan sudo apt-get update di terminal. Ingat ya, tidak semua perintah itu kita bisa jalankan sebagai general user. Tapi ada beberapa perintah yang kita bisa jalankan hanya saat kita menjadi administrator. Istilahnya masih ingat ya, kalau di Linux itu administrator kita sebut sebagai root user.
Bagaimana cara switch dari general user ke root user? Kita bisa menggunakan perintah sudo spasi su. Kalau Anda lihat di sini, perintah apt-get update diawali dengan sudo. Berarti perintah-perintah yang diawali dengan sudo, kita akan eksekusi sebagai administrator. Kita sebagai administrator untuk mengeksekusi perintah tersebut. Dan memang kalau kita melakukan pembaruan ya ataupun ingin mendapatkan informasi package yang terbaru di Linux operating system kita membutuhkan akses sebagai root user. Oke, jadi langsung saya coba saja. Bentar. Saya akan buka operating system Linux saya dulu. Oke, sambil menunggu ya, ini masih booting. Kita coba kembali lagi. Oke, jadi sudo apt-get update kita hanya mendapatkan informasi package-package mana yang ada pembaruan. Anda bisa lihat di sini. Ini misalnya ada package vocal security, vocal updates, vocal backports, dan sebagainya. Saya juga nggak tahu package ini digunakan untuk apa. Tapi kita bisa tahu bahwa ada pembaruan di package-package tersebut. Ya, pembaruannya misalnya ini sebesar 100 KB, ini 111 KB, dan seterusnya. Tapi kita tidak menginstall package tersebut. Bedanya dengan upgrade ya. Sudo apt-get upgrade, kita akan menginstall package-package yang ada pembaruan di sana. Sama kalau Anda buka smartphone Anda di Google Play Store, setelah Anda tahu ada pembaruan di aplikasi ini, Anda klik button update. Nah, kalau seperti itu, kalau di Linux ya kita perintahnya adalah sudo apt-get upgrade. Kita akan melakukan pembaruan di semua package-package yang ada update di sana. Oke ya. Dan yang terakhir ada yang namanya disk upgrade. Apa itu disk upgrade? Nah, ini beda dengan upgrade. Disk upgrade itu analoginya seperti ini. Bentar. Jadi istilahnya kalau kita di repositorinya Ubuntu itu punya yang namanya repositori itu kayak sebuah direktori ya, direktori online ya, miliknya Ubuntu. Di dalamnya dia punya yang namanya folder-folder. Sama kalau ya sama kayak direktori di komputer kita. Nah, di dalam direktori itu ada file-file installer di sana atau file-file package dari operating system Ubuntu. Disk upgrade itu dia akan mencari pembaruan bukan hanya menginstall aplikasinya tapi juga memperbarui dependensinya. Jadi misalnya ada package-package tertentu yang dia direktorinya pindah. Ya kan? Ya kita juga nggak tahu di repositorinya Ubuntu itu mungkin ada kemungkinan ada beberapa package yang letaknya berubah. Misalnya semula ada di folder A terus pindah ke folder B. Jadi kita harus melakukan perintah disk upgrade karena selain menginstall kita juga akan memperbarui dependensinya. Kita akan mendapatkan informasi di mana package tersebut berada. Kalau apt-get upgrade ini dia hanya menginstall aplikasi atau package yang tidak ada perubahan dependensi. Dependensi itu istilahnya letak di mana package tersebut berada, gitu ya, di repositorinya Ubuntu. Jadi Ubuntu juga punya kayak Google Play Store gitu. Di dalamnya dia punya repositori, terus di dalam repositori tersebut dia menyimpan berbagai macam package-package atau modul-modul di Ubuntu. Nah, misalnya ada beberapa package atau modul yang pindah direktori. Kalau kita menggunakan apt-get upgrade, kita nggak bisa memperbarui package yang pindah direktori tersebut. Tapi kita kalau menggunakan apt-get disk upgrade, kita juga bisa memperbarui, kita juga bisa menginstall package-package yang walaupun mereka ada perubahan. Ada perubahan di mana di direktorinya. Nah, jadi tahu ya perbedaannya update, upgrade sama disk upgrade. Kalau pengen aman gimana? Pengen aman ya ini kita bisa jalankan perintah apt-get disk upgrade. Jadi dia menginstall berbagai macam package yang terbaru dan juga misalnya ada package yang pindah dependensi itu juga otomatis akan diinstall, diperbarui. Oke. Ini perbedaan antara update sama upgrade dan ini perbedaan antara upgrade sama disk upgrade.
Kurang lebih seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi update itu bukan menginstall ya, upgrade yang menginstall. Jadi perintah upgrade itu yang melakukan instalasi di package-package yang terbaru. Oke, ini saya sudah buka ya. Sebentar. Kita coba melakukan perintah update dulu ya. Loading. Oke. Kita buka terminal. Tadi diawali dengan sudo apt-get update. Kita ingin mengetahui list of package yang ada pembaruan di sana dari repositorinya Ubuntu. Ini diawali dengan sudo kan ya. Nah, bagaimana kalau nggak kita awali dengan sudo? Kita coba aja. Nggak bisa kan ya, karena kita bukan sebagai root user. Bagaimana misal saya mau pindah ke root user dulu. Terus saya coba jalankan perintah apt-get update. Bisa nggak? Bisa ini harusnya. Oke. Jadi nggak harus diawali dengan sudo. Selama Anda sudah switch ya ke user root, Anda bisa melakukan perintah apt-get upgrade ya. Kita bisa lihat di sini. Ada beberapa package ya yang ada pembaruan di sana. Saya juga nggak tahu ini package-nya untuk apa. Senial security, senial updates, senial backports, ini untuk apa saya juga kurang tahu. Tapi dari sini kita bisa melihat package-package mana yang ada pembaruan di sana. Ya mungkin kalau yang advance di Linux ya dia tahu, oh package ini penting, saya mau install. Ya kan? Dan sebagainya. Nah, kita belum melakukan proses instalasi. Kita hanya melihat list of available package ya, list of updateable package ya. Nah, ini kita coba akan install. Kita bisa menggunakan apt-get upgrade. Nah, ternyata memang dari ketiga ini kayaknya sudah diperbarui semua. Tadi memang sebelum perkuliahan tadi di kelas sebelumnya sudah saya lakukan pembaruan. Jadi memang tidak ada package yang perlu diperbarui di sini. Nah, selama saya menggunakan apt-get upgrade, berarti saya sudah melakukan proses instalasi di package-package yang ada pembaruan di sana. Kalau apt-get upgrade ya kita coba aja. Mungkin ya ada beberapa package yang sudah berpindah directory sehingga memang kita juga bukan hanya menginstall available package yang sudah kita bukan hanya menginstall updateable package tapi juga updateable package yang pindah directory. Oh, ternyata ada pembaruan ya. Ada beberapa package yang available untuk diinstal karena memang dia sudah pindah dependensi. Tapi ini kurang lebih membutuhkan 300 MB ya. Ini nggak saya lakukan karena nanti juga akan memakan waktu. Jadi saya skip aja dulu. Oke. Saya clear aja dulu. Saya coba pindah ke general user lagi. Oke. Saya clear lagi. Oke, jadi tahu ya perbedaan antara update, upgrade sama disupgrade. Oke, saya beri waktu 3 menit untuk bertanya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita break dulu 3 menit. Kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di chat ya. Kita break dulu 3 menit.
Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan ini. Dari Jason, coba ketik sudo apt-get tanpa komen. Terus scroll ke paling bawah ada tulisan super cow powers. Itu artinya apa? Oke, kita coba ya. Sudo apt-get tanpa komen. Nah, ini tadi this apt has super cow powers. See apt-get for more information about the available commands, configuration option, and syntax is detailed in apt.conf. Information about how to configure sources can be found in sources.list. This apt has super cow powers. Oh, oke, lupa tadi saya. Ya, ini udah ya. Nah, jadi di apt has super cow powers. Ini kayaknya bukan istilah yang merujuk ke apt-nya, tapi tadi saya sempat cari sebentar apa itu arti super cow powers. Artinya adalah kita disuruh melihat ini, melihat dokumentasinya. Jadi apt-get min apt-get help ya. Kalau nggak salah ini tadi. Oh, sebentar. Min help. Nah, apt-get min help itu merujuk ke super cow powers. Jadi istilahnya super cow powers itu kayak kekuatan apa ya? Kekuatan super dari sapi. Tadi itu hanya istilah saja. Tadi saya lihat di forum sebentar katanya itu merujuk ke disuruh melihat dokumentasi help-nya kayak ini tadi. Jadi super co-powers itu ya istilahnya kita disuruh melihat, kan kita mengetikkan gini aja tanpa adanya komen, ya kan? Tanpa adanya komen kan dia nggak akan mengeksekusi apa-apa. Nah, sehingga kita harus tahu komen selanjutnya ini ngapain, apakah install, apakah remove, ya kan? Itu disuruh melihat dokumentasinya. Nah, jadi super co-powers itu istilahnya kekuatan yang bisa diketahui untuk melihat dokumentasi gitu loh, istilahnya kayak panduan. Nah, gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini saya juga dapat informasi baru ya, ternyata apt has super cow powers ya, istilahnya kita itu istilah saja, istilah mungkin sedikit joke ya. Tadi saya lihat juga di forum itu sedikit joke, biar kita nggak terlalu serius juga itu. Nah, jadi disuruh melihat dokumentasi. Oke, kita lanjut aja dulu. Nah, oke. Kita coba install, tapi kita nggak install Sticky Notes dulu. Tapi kita install Google Chrome dulu. Bukan Google Chrome, tapi Chromium Browser. Saya coba buka dulu. Ini kan dicontoh di slide menggunakan Sticky Notes kan ya. Tapi kita nggak menggunakan Sticky Notes dulu, tapi kita gunakan yang Chromium Browser terlebih dahulu. Ini kebetulan saya sudah install Chromium Browser. Jadi Chromium Web Browser ini sama kayak versi like-nya dari Google Chrome Browser. Ya, ini saya mau install, tapi karena sudah terinstall, saya harus uninstall terlebih dahulu kan ya. Jadi kita coba kembali dulu, kita coba kebalik ya, kita uninstall dulu baru install lagi. Nah, caranya gimana? Caranya kita gunakan perintah sudo apt-get purge ya. Purge itu untuk menghapus, menguninstall. Nah, ini ada dua. Purge sama remove. Nah, sudo apt-get remove sama sudo apt-get purge. Kalau yang purge ini kita menguninstall software tersebut beserta konfigurasinya. Jadi yang di-uninstall bukan hanya aplikasinya saja, tapi juga pengaturan-pengaturan konfigurasi yang ada di dalamnya. Kalau yang remove, dia hanya menguninstall softwarenya saja, tapi tetap mempertahankan konfigurasinya. Kalau ingin menghapus semuanya ya, konfigurasinya juga ingin dihapus, kita bisa menggunakan purge. Ya, ini saya menggunakan yang purge aja.
Chromium browser. Saya uninstall ya. Oke, udah. Saya install lagi. Install saya bisa menggunakan sudo apt-get install Chromium browser. Nah, mungkin Anda bertanya, Pak, kenapa kok hafal ini Chromium browser ini dari mana? Kan kenapa nggak Chromium atau Chrome gini? Kenapa nggak Chrome, tapi kok Chromium dash browser? Bagaimana cara kita mengetahui ini? Nah, ini biasanya kalau Anda ingin menginstal sebuah software ya di Ubuntu, Anda butuh yang namanya dokumentasi dari developer software tersebut. Biasanya mereka akan menyediakan tahapan ataupun tutorial bagaimana cara menginstal aplikasinya menggunakan terminal. Nah, ini Chromium browser ini saya juga sudah baca dari dokumentasi developernya dari Chromium browser. Kalau untuk menginstal Chromium browser itu kita bisa menggunakan perintah sudo apt-get install Chromium browser. Kalau seperti ini berarti Chromium browser itu sudah tersedia, sudah available di repositorinya Ubuntu. Jadi Google Play Store-nya Ubuntu itu di dalamnya ada Chromium browser. Tapi tidak semua aplikasi ada di repositorinya Ubuntu. Ada aplikasi-aplikasi yang memang dia tidak official, ya kan? Ya official, cuman dia tidak terletak di repositorinya Ubuntu. Kita nggak bisa menggunakan perintah seperti ini. Nah, contohnya yang nanti di slide menggunakan sticky notes ya. Sticky note itu tidak ada file instalasinya tidak ada di repositorinya Ubuntu, sehingga kita butuh yang namanya menambahkan dependensi. Itu nanti kita bahas. Kita bahas dulu aplikasi yang ada di repositorinya Ubuntu. Nah, caranya gimana? Caranya gini, sudo apt-get install Chromium browser. Kita klik enter. Yes, ya, nanti otomatis dia akan mendownload ya aplikasinya dari repositorinya Ubuntu dan menginstal di operating system kita. Ya. Oke, ini proses instalasinya. Ini tidak bisa Anda lakukan kalau komputer Anda tidak terkoneksi ke internet, karena kita butuh mendownload package-nya itu dari repositorinya Ubuntu. Oke ya. Cara yang kedua ini kita akan menginstall sticky note. Nah, sticky note ini kebetulan nggak ada di repositorinya Ubuntu. Tapi kita coba aja. Kita coba ya. Nah, ini. Sudo apt-get install indicator sticky notes. Nah, kita ketikkan aja. Apakah bisa diinstal atau enggak. Kalau udah bisa diinstal berarti sticky note sudah ada di repositorinya Ubuntu. Kalau nggak bisa kita install berarti ya kita harus menambahkan dependensi. Nah, kita akan menambahkan dependensi di mana mendownload indikator sticky note tersebut. Oke, kita coba aja. Sudah apt-get install indicator sticky notes ya. Nggak bisa ya. Unable to locate package indicator sticky notes karena indikator sticky note ini dia nggak ada di repositorinya Ubuntu. Nah, kalau seperti ini gimana? Kita harus menambahkan langkah awal, langkah preinstalasi. Nah, caranya seperti ini. Kita harus menambahkan di mana indikator sticky note itu berada. Nah, kita bisa tambahkan seperti ini. Ini ya. Perintahnya yang ada di sebelah kanan saya. Sudo add apt repository. Jadi kita menambahkan repositorinya itu manual. PPA umang indicator sticky notes. Nah, gimana caranya menambahkan ini? Biasanya di tutorial bagaimana cara menginstal aplikasi itu ada. Tergantung aplikasi apa yang mau Anda install. Mereka pasti menyediakan cara atau step yang bisa digunakan untuk menginstal aplikasinya. Ya memang mungkin Anda berpikir, kok ribet banget ya mau install aplikasi. Tapi memang kalau kita menggunakan Linux itu kurang lebih seperti ini.
tidak seperti di Windows ya. Oke. Oke, saya sudah menambahkan repositorinya, terus saya coba install sekarang. Nah, ini harusnya bisa ini. Oh, nggak bisa tetap ya. Indicator sticky notes. Unable to locate package indicator sticky notes. Oke, kita coba lihat lagi apakah ada salah ketik. Tadi saya mengetikkan ini, indicator sticky notes. Add apt repository ppa. Indicator sticky notes. Masih nggak bisa. Ini kadang biasanya memang kalau ada perubahan ya, perubahan dari developernya indicator sticky note, ya kita harus mengikuti pembaruannya. Tapi kita nggak apa-apa, kita coba cari ya. Bentar saya coba buka Google dulu. Oke, sebentar. Ini ada pertanyaan dulu, sebentar saya baca. Berarti kalau install Chromium cuma memerlukan terminal saja. Ya, betul. Kita nggak perlu buka yang lain ya. Kita install ya, kita cuma gunakan terminal saja. Sebentar. Indicator sticky note. Indicator sticky notes. Sticky note Ubuntu. Ini kadang memang dari developernya mengubah dependensinya. Ini kita coba lihat. Kita lihat dokumentasinya gimana cara installnya. Oh, harus diupdate dulu ya. Ya kan? Setelah kita menambahkan ini, kita harus menambahkan update dulu. Tapi kita coba aja. Kita coba buka terminal lagi. Ini kan tadi sudah kita jalankan ya. Terus yang selanjutnya kita perintah update. Ya ini. Jadi semacam kayak kita butuh melist dulu ya aplikasi-aplikasi apa yang baru. Jadi mengupdate itu bukan cuma mendapatkan informasi apa yang terbaru. Tapi kalau kita menambahkan dependensi baru, kita juga perlu mengeksekusi perintah apt diskette update terlebih dahulu. Oke. Sekarang saya coba install. Nah, berhasil ya. Ya ini kelebihannya kalau kita menggunakan Linux ya, banyak sekali tutorialnya di internet ya. Kalau ada problem kita silakan nanti googling, pasti banyak yang membahas ya. Nah, itu Umang itu memang nama orang developernya ya di sini. Oke, sudah berhasil terinstall. Kita coba lihat apakah sudah muncul indikator sticky note-nya. Nah, sudah muncul ya. Chromium-nya juga sudah muncul tadi. Tadi kan sudah saya uninstall terus saya install lagi kan ya. Oke.
Kita lanjut aja dulu. Kita masuk ke text editor sekarang. Tadi sudah saya jelaskan di awal pertemuan kita akan membahas dua topik. Selain instalasi software, kita juga akan belajar mengenai text editor di Linux ya. Oke. Apa itu text editor ya? Text editor ya, editor teks ya. Kalau kita mau mengetikkan sesuatu, kita bisa menggunakan text editor. Tapi kalau kita menggunakan Linux ya, karena kita akan berinteraksi lebih banyak menggunakan terminal, kita butuh menjadikan terminal kita sebagai text editor juga. Jadi nanti kita akan install text editor yang melekat pada terminal, bukan aplikasi di luar terminal. Kalau Anda lihat di sini Notepad++, Sublime, Dreamweaver, itu merupakan aplikasi yang jalannya di luar terminal. Tapi kalau Vim ini aplikasi yang jalannya di dalam terminal. Nah, Vim itu mirip seperti aplikasi di atas, tetapi berjalan pada konsol atau terminal. Dan Vim ini merupakan singkatan dari vimprove, dirilis tahun 1991, dan Vim merupakan tiruan editor V dengan menambahkan fitur-fitur baru. Jadi, kalau kita nanti menginstal Vim, kita bisa menjadikan terminal kita sebagai text editor. Kelebihannya apa? Nah, lebih hemat penggunaan memori, RAM, dan lebih cool. Ya karena dia jalannya di terminal. Dia bukan aplikasi di luarnya terminal. UI-nya juga mengikuti UI-nya terminal. Pasti otomatis dia penggunaan memorinya lebih maksimal ya. Penggunaan memorinya hemat. Dan lebih cool berasa programmer sejati ya. Itu hanya istilah saja. Mungkin Anda pernah lihat aplikasi film-film gitu kan ya. Kalau ada orang hacking, dia menggunakan terminal kan ya. Dia nggak berinteraksi dengan aplikasi yang UI-nya kompleks, dia hanya berinteraksi dengan terminal. Secara default, Vim sudah tersedia saat kita menginstal sistem operasi Linux. Jika belum, maka ketikkan perintah sudo apt-get install Vim. Ini tadi sebenarnya saya sudah menginstal Vim ya di Ubuntu saya, tapi secara default kalau Anda menginstal kalau Anda membuka Vim di Ubuntu 16.04 yang kita gunakan, ya, Vim belum terinstall di dalamnya. Jadi Anda harus menambahkan perintah sudo apt-get install Vim terlebih dahulu. Contohnya kita akan membuat file belajar Vim txt pada direktori dokumen. Oke, kita langsung coba saja. Kita akan membuat file belajar Vim.txt pada direktori dokumen. Oke, kita coba saja. Ini saya pindah ke CD dokumen dulu ya. Kita lihat, nah, di dalamnya sudah ada file di sini. Karena tadi sebelumnya saya mengajar kelas sebelumnya. Nah, ini saya mau hapus dulu. rm learning nano.txt ls rm. Kalau Anda ketikkan tab di sini ya, tab ini kan saya ketikkan tab, nanti ada suggestion-nya muncul, ya kan? Nah, learning vim.txt juga saya hapus. Oke, saya lihat listnya nggak ada ya, udah bersih, nggak ada filenya sama sekali. Kita akan membuat sebuah file dengan nama belajar vim.txt. Caranya gimana? Caranya kita harus tambahkan Vim terlebih dahulu. Vim belajar Vim.txt. Nah, nanti akan diarahkan ke sini. Ini tampilannya Vim, ya kan? Nggak ada bedanya sama terminal ya. Ini udah saya ketikkan apa-apa di sini bisa. Bentar, sorry. Nah. Bentar, saya keluar dulu ya ini sebentar. Tadi kepencet tadi. Oke. Saya coba hapus lagi. rm belajar. Oke. Saya mau bikin file belajar vim.txt ya. Saya ulang lagi. Vim belajar vim.txt. Ini sama kayak kita klik kanan di direktori terus new text dokumen kayak gitu. Oke, saya ketikkan vim belajar vim.txt, saya enter.
Nah, sebelum kita mengetikkan sesuatu, kita harus tekan I dulu. I. Nanti di bawahnya ada tulisan insert. Berarti sekarang kita di mode insert. Kita bisa mengetikkan apapun di sini. Misalnya, halo, saya belajar film. Ya. Anda mau save, saya mau save sekarang. Anda harus ketikkan escape dulu. Escape-nya dipencet, terus diketikkan -2 W. Itu write artinya. Kalau kita mau keluar gimana? Escape lagi, -2 key keluar. Ya mungkin Anda berpikir, kok ribet banget ya mau ngetikkan teks saja gitu kan ya. Nah, nanti kita akan belajar yang editor yang lebih simple. Vim ini memang dia lebih advance ya, lebih kompleks dan juga step-stepnya untuk menggunakannya agak sulit kalau kita nggak terbiasa. Kita lihat coba. Nah, belajar vim.txt. Saya coba buka lagi. Vim, belajar vim.txt saya buka, nanti tulisan halo saya belajar vimnya keluar lagi. Jadi kalau mau keluar kita harus escape dulu, terus ketikkan -2 key ini ya, -2 key di bawah. Wait ya artinya. Kalau save -2 W to write. Itu Vim ya. Ya memang kenapa kok kita mengetikkannya di Vim ya. Karena kan nanti seperti yang pernah saya jelaskan, kita berinteraksi dengan Linux itu menggunakan terminal. Nanti misal ada Linux ya, operating system Linux yang nggak punya UI sama sekali. Dia hanya terminal saja. Ini kan ada UI-nya di Ubuntu ini kan ya. Tapi sebenarnya ada beberapa distro yang dia nggak punya yang namanya UI. Biasanya kalau Anda punya komputer server atau nyewa komputer server ya, atau VPS, dia nggak punya UI sama sekali. Ya kita interaksinya pakai terminal gitu. Karena memang kalau kita ingin operating system yang powerful, nggak makan memori banyak ya, cukup terminal saja itu bisa dijalankan. Oke. Oke, ini masih loading. Oke, kita coba lanjut dulu yang kedua. Nah, ini perintah-perintah yang ada di Vim bisa Anda lihat ya. I itu untuk nulis ya, O untuk memulai menulis dengan menambahkan baris kosong di bawah kursor bla bla bla, nanti silakan dibaca sendiri. Nggak perlu dihafalkan ya. Yang kedua kita bisa menggunakan text editor Nano. Bila Vim bisa cukup membingungkan bagi user baru Linux, maka Nano lebih sederhana dan mudah digunakan. Apabila perubahan satu file kecil, maka lebih cepat memakai Nano untuk memodifikasinya daripada Vim. Secara default, Nano sudah tersedia saat kita menginstal sistem operasi Linux. Jika belum, maka ketikkan perintah sudo apt deskget install Nano. Kalau saya prefer menggunakan Nano, saya lebih terbiasa menggunakan Nano dibandingkan Vim untuk text editor. Karena memang saya rasa lebih mudah dan tidak sulit, tidak sesulit Vim ya. Oke, kita coba bikin lagi file ya di sini. Nah, ini kan ada belajar vim.txt. Saya copy dulu. Saya sekarang tanya, ada yang masih ingat sintak copy file di terminal itu apa? Ada yang bisa jawab? Bisa tulis di kolom chat ya. Mengcopy file, kita butuh komen apa? Belajar vim.txt ini saya mau copy. Gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Oke, ada yang jawab ini. CP, betul. Ya, terima kasih Vicky ya. Jadi komennya adalah CP belajar vim.txt spasi belajar nano.txt. Artinya adalah saya mengcopy belajar vim.txt dan hasil copy filenya saya namai dengan belajar nano.txt. Saya ketik. Saya
tekan enter, kita lihat ya belajar nano sama belajar Vim sudah muncul di sini. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita coba edit belajar nano.txt menggunakan nano. Nano belajar nano.txt. Ya, txt ya. Tampilannya ya kurang lebih sama kayak Vim, cuman menurut saya lebih mudah ya. Di bawahnya misalnya saya tambahkan halo saya juga belajar nano. Ini. Kalau untuk menyimpan kita bisa ketikkan Ctrl O, write out ya. Kalau untuk exit Ctrl X. Kalau read file Ctrl R dan sebagainya. Ini saya mau simpan, jadi saya ketikkan Ctrl O. Saya tekan enter. Ya kan? Saya exit sekarang. Oke. ls. Saya mau buka lagi belajar nano.txt. Nah, nanti sudah tersimpan tadi yang sebelumnya. Kalau kita lihat di direktorinya gimana ya, bisa aja muncul nanti. Nah, dokumen belajar nano dan belajar vim.txt. Oke, ini ada muncul ya. Oke. Oke, kalau sudah kita close saja dulu. Ini saya exit ya. Kita kembali ke slide dulu. Nah, ini tadi sudah kita pelajari ya. Oke, cukup sekian sampai sini ya perkuliahan kita. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Saya tunggu 5 menit sambil kita break ya. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa tuliskan di kolom
Oke, tidak ada pertanyaan ya kalau gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukup akhiri ya perkuliahan kita hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan di tengah jalan, waktu Anda coba-coba sendiri di VirtualBox Anda masing-masing, nanti bisa ditanyakan di grup Telegram. Oke ya. Dan untuk nilai NTS nanti akan saya share ya hari ini mungkin ya. Kalau nggak salah, kalau nggak sore nanti atau malam nanti akan saya share nilai NTS Anda bisa lihat di MyUbaya. Nanti Anda bisa cek ya, kalau ada komplain di nilainya, misalnya nilainya nggak sesuai dengan yang Anda dapatkan misalnya, nanti bisa dikomplainkan sampai dengan hari Jumat besok. Tapi mungkin nanti malam ya akan saya share, nanti Anda bisa lihat di MyUbaya masing-masing, di akun MyUbaya Anda masing-masing. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Ini ada pertanyaan? Hasil kuis akan dibuka, ya akan dibuka juga. Nanti ada detailnya ya. Oke, terima kasih. Saya stop share ya. End meeting. Selamat.